Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan saya Puji Lestari, kelas 1 Prodi Pendidikan IPA, Universitas Tidar. Pada kali ini saya akan membahas mengenai lembar kerja peserta didik atau LKPD. Pada LKPD ini saya membuat di materi pewarisan sifat, yaitu mata pelajarannya IPA, kemudian submaterinya persilangan monohibrid dan hibrid. Nah, nanti LKPD ini akan dilakukan siswa secara berkelompok dengan anggota 3 siswa di dalamnya. Di sini ada kompetensi intinya, yaitu 3 titik dan 4 titik. 3 titik lebih ke pemahaman, kemudian 4 titiknya lebih ke prakteknya. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya saya menggunakan 4.3, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 4.3.2, yaitu menyajikan persilangan monohibrid dan hibrid. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan persilangan monohibrid dan hibrid. Kemudian yang kedua, siswa dapat melakukan praktikum permodelan persilangan monohibrid dan hibrid untuk mendapatkan konsep hukum pewarisan sifat. Yang pertama di sini ada dasar teori mengenai persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Nah, dasar teori ini nanti digunakan sebagai dasar pembelajaran dalam LKPD ini. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama ada 25 kacang kapri dengan berbagai jenis ya. Yang pertama ada bulat, keriput, dan hijau. Kemudian ada wadah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada orientasi masalah. Di sini saya menyajikan seperti deskripsi, nanti siswa disuruh untuk menganalisis masalah yang ada pada deskripsi ini. Yaitu Pak Andi seorang petani, suatu hari Pak Andi akan mencoba melakukan persilangan antara dua tanaman yang sejenis namun berbeda kualitas. Tanaman yang akan disilangkan adalah tanaman kacang kapri. Pada tanaman kacang kapri pertama mempunyai biji yang bulat atau B besar dan berwarna kuning, K kecil. Sedangkan tanaman kacang kapri kedua mempunyai biji keriput B kecil yang berwarna hijau, K besar. Nah, manakah yang termasuk ke dalam fenotip dan manakah yang termasuk ke dalam genotip? Kemudian termasuk ke dalam persilangan apa peristiwa tersebut, monohibrid atau dihibrid, dan jelaskan alasannya. Nah, nanti siswa disuruh untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian diminta untuk menjelaskan alasannya. Yang kedua ada rumusan masalah. Setelah siswa mengidentifikasi masalah di atas, kemudian siswa dapat merumuskan masalah yang sesuai dengan masalah yang ini. Nah, yang di atas ini ya. Nanti siswa dapat menulis dan dapat mengidentifikasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah hipotesis. Nah, berdasarkan orientasi masalah dan rumusan masalah yang sudah dibuat, nanti siswa disuruh untuk memperkirakan hipotesis yang tepat dan selanjutnya akan diuji melalui kegiatan eksperimen. Nah, setelah siswa menjawab pada bagian 1 dan 2, kemudian nanti akan dibuat hipotesis untuk melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan. Kemudian ada mengumpulkan data. Nah, ini nanti siswa diminta untuk mengumpulkan data yang ada dan mencari informasinya, kemudian siswa dapat merumuskan langkah-langkah percobaan yang sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Nah, setelah itu ada hasil dan percobaan. Setelah siswa melakukan percobaan, nanti hasilnya akan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Kemudian ada analisis data. Setelah siswa mendapatkan data dan hasil percobaan, kemudian siswa menganalisis data supaya bisa ditarik kesimpulan dari hasil percobaan tersebut.
Nanti bisa bermacam-macam datanya, bisa bermacam-macam kesimpulannya tergantung dari hasil percobaan yang tadinya sudah dilakukan. Nah, di sini kesimpulan berdasarkan percobaan yang sudah Anda lakukan, apakah fenotip dan genotip mempengaruhi dalam persilangan monohibrid dan dihibrid? Lalu termasuk persilangan apakah eksperimen tersebut? Jelaskan. Setelah siswa mengisi ini semuanya, kemudian akan ditarik kesimpulan. Nah, di sini bisa dijelaskan mengenai fenotip dan genotip yang mempengaruhi dalam kedua persilangan tersebut, kemudian persilangan apa yang tadinya dibuat percobaan oleh siswa dan jelaskan. Di sini saya juga menambahkan evaluasi, yaitu 3 pertanyaan untuk menguji seberapa paham siswa dalam materi pewarisan sifat ini. Nanti setelah itu mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas secara bersama-sama untuk mengetahui seberapa tingkat pengetahuan siswa dalam materi ini. Nah, pada ini, langkah-langkah percobaan ini nanti siswa bisa terserah seperti kreasi mereka sendiri, mereka akan membuat seperti apa. Karena mungkin pada materi pewarisan sifat, khususnya persilangan monohibrid dan hibrid ini banyak sekali macamnya ya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.